Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi magaridul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kulliha fatah ya alim iftah alaina fatahan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fatahan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Min hikamil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu idza tazawwaja ar-rajulu faqad raqibal bahra fa in wulida lahu waladun faqad kusiratil markab. Imam Syafi'i beliau berkata, jika seseorang menikah maka ia menaiki perahu atau kapal di laut. Fa in wulida lahu waladun, jika ia memiliki seorang anak, faqad kusiratil markab, kendaraan yang dinaikinya pecah atau bocor. Ini adalah satu gambaran bahwasanya seseorang itu ketika sendirian lebih mudah di dalam menjalankan kehidupannya, di dalam memenuhi tanggung jawab terhadap dirinya. Ketika ia menikah maka memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena itu diibaratkan dia berada di atas kapal di tengah laut. Nah, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Nah, selain tanggung jawab kepada dirinya, juga tanggung jawab darinya kepada istrinya atau pasangannya. Karena itu ketika seseorang teledor atas tanggung jawab kepada dirinya, itu sudah menjadi kezaliman yang besar buat dia. Karena kezaliman terhadap diri itu paling buruknya macam kezaliman. Apalagi ketika ada tanggung jawab terhadap selainnya, maka double, yang mana ia menzalimi dirinya dengan melalaikan kewajiban yang semestinya ia jalankan, juga mengabaikan tanggung jawabnya
kepada yang lainnya. Karena suami tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ini, tidak boleh melalaikannya, dan itu tidak mudah, nggak gampang. Kebanyakan gagal, kebanyakan gagal, sedikit yang berhasil. Ketika gagal itu bukan berarti mereka berpisah, bukan. Gagal itu tidak terlaksana tanggung jawab yang semestinya dilakukannya kepada istrinya, sehingga istrinya berjalan sesuai apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Mau A, mau B, mau C, mau Z dan lain sebagainya jadi semua. Tapi ketika suami yang mau seperti ini, seperti itu, gagal semuanya. Artinya kontrolnya ada di istrinya, bukan kontrolnya ada pada suami. Jadi kalau kontrolnya sudah bukan pada suaminya, pada istrinya, kegagalan, gagal. Kontrol itu tetap harus ada pada suami, tapi kalau kontrol pada istri, gagal semua. Loh, kan yang banyak yang berhasil itu dari sosok ibu. Sosok ibu yang bagaimana? Sosok ibu yang menjalankan apa yang sudah ditekankan, ditanamkan oleh suaminya, itu diterapkan kepada anaknya, berhasil. Tapi kalau tidak ada yang ditanamkan oleh suami kepada istri, atau ada tapi diabaikan, ia menumbuhkan sendiri tumbuhan kepada anaknya, ya banyak nggak berhasilnya. Nah, tidak banyak, tidak berhasilnya. Lihat di dalam kitab Ihya itu, tugasnya istri itu hanya menekan anaknya menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh bapaknya, bukan menjalankan apa yang darinya, bukan ditekankan yang di apa yang diperintahkan bapaknya. Istri cuma tinggal menekan anaknya. Ayo, bapak tadi ngomong apa, ayah tadi bapak ngomong apa. Di situ tugasnya, bukan memerintahkan hal yang baru atau menjalankan hal yang baru, bukan. Itu tugasnya istri. Nah, karena itu seseorang suami ketika menikah, atau seorang laki-laki ketika menikah, tanggung jawabnya lebih besar. Nah, dia berada di tengah lautan yang harus waspada dan harus selalu perhatian. Waspada dari badai, waspada dari ombak, waspada dari kapalnya. Perhatikan mesinnya atau bahan bakarnya, bahkan tempat-tempatnya diperhatikan. Nggak boleh lalai, nyantai tidur tok di kapal, ya amblas manin. Di kapal nggak bisa nyantai, karena apa? Dia harus memantau arah, kemudian angin. Loh, itu bukan di kapal nyantai, nggak ada, kecuali kalau sudah bersandar, ya, atau di tengah lautan memang kepingin berhenti,
kemudian dia meletakkan jangkarnya, itu mungkin ya. Tapi kalau jalan tidak bisa lah, hidup itu kan jalan ya, ibarat kapal yang sedang berjalan, harus apa? Selalu waspada dan perhatian, tidak boleh lalai. Itu belum punya anak. Fa'in wulida waladun faqad kusiratil markab. Kalau sudah punya anak, itu ibarat kapalnya sudah mulai ya, ekstra dijaga, karena sudah mulai ada yang retak atau bocor dan yang lain, sudah mulai tembelan ya, sudah mulai tembelan. Artinya kewajiban-kewajiban, ajaran-ajaran itu ketika adanya anak terkadang itu terlalu dimaklumi. Iyo sakno mari ngerawat, iyo sakno mari ya gendong, iyo sakno mari ini. Nah, ini membuat akhirnya apa? Merasa dimaklumi, akhirnya meninggalkan. Kan gitu. Kadang kita memaklumi sesuatu ini, ya mungkin kesel sakno, mungkin kesel sakno. Ini melewati batas. Ya, mau nak mau, namanya capek itu mau nak mau. Lah terus bapaknya enggak kesel lah. Harus keluar rumah, kena angin, kena polusi, kemudian kalau dia kerjanya itu bawa barang seperti sales, nawarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, apa nggak capek? Belum lagi kalau dia kuli ya, dia harus angkat batu, angkat semen, mindah pasir dan semisalnya, ya capek ya. Capeknya malah double ya. Kena terik matahari panas, dan sedangkan yang di rumah nggak kena terik matahari, seakan-akan lebih capek daripada yang keluar dong. Modern dimaklumi, nggak bisa. Hal seperti itu tuh boleh dimaklumi dalam keadaan-keadaan tertentu, tapi tanpa melalaikan kewajiban yang ada, baik itu kewajiban dari Allah atau kewajiban dari suami yang sudah diberikan kepada istri. Lah karena itu ketika sudah memiliki anak ini ya, kadang banyak bocornya ya, banyak teledornya, banyak kelalaian, sehingga membuat seperti membahayakan dirinya sendiri sudah. Nah, seperti membahayakan diri sendiri. Nah, karena itu kita harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita, dan kita pun memiliki tanggung jawab kepada yang lain. Ada yang langsung nggak bisa lepas darinya, ada yang mungkin sewaktu-waktu tanggung jawab itu darinya ada untuk orang lain. Nah, seorang suami, seorang ayah itu nggak lepas tanggung jawabnya kepada anaknya. Tapi kalau orang tanpa ikat apapun, dan ini tanggung jawabnya kepada orang lain sewaktu-waktu. Oh, ketika melihat orang itu melakukan kesalahan, lah kita punya tanggung jawab kepada orang itu untuk mengingatkan dan mengajarkannya. Tapi ketika orang nggak melakukan kesalahan, ya sudah, kita nggak punya tanggung jawab kepada orang lain. Tapi kalau orang tua kepada anak, guru kepada santri, guru kepada murid, itu nggak bisa lepas. Mau nggak mau sudah terus tanggung jawabnya. Nah, kalau diabaikan olehnya, oleh pemegang tanggung jawab, ya berarti ya, apa yang dia lakukan dari ibadah ketaatan akan sia-sia. Karena tuntutan dari mereka bisa menggagalkan kita masuk surga. Oh, kita bangun malam, so puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya, Al-Quran per hari hatam dan semisalnya, tapi kita nggak peduli dengan istri ataupun anak, nggak peduli, ya gagal kita masuk surga gara-gara mereka.
Karena mereka yang pertama kali nuntut kepada Allah, sehingga kita walaupun tinggal selangkah surga gagal masuk surga neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita nggak banyak melakukan ibadah, tapi kita perhatian kepada mereka, kita jaga mereka, ya, agar tidak melakukan kejahatan ini, kejahatan itu, kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kita ya dorong mereka untuk terus melakukan ibadah kebaikan. Nah, walaupun ibadah kita nggak banyak, ya, bisa jadi ya, mereka mendorong kita masuk surga atau masuk surga bersama-sama. Nah, karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita dalam menjalankan tanggung jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam memegang tanggung jawab dan amanat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.